Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengajian kalam rahimahullah. Ibu bapak sehat-sehat, tidak terganggu oleh pemilu. Ya, itu lampu pemilu ada dibikin edisi. Waduh, saya nggak hafal dari masa Mario kan. Tapi saya ingat dari yang pertama itu lagu-lagunya. Mungkin di antara bapak ibu ada nggak tahu? Pemilihan umum telah menipu kita, gitu ya. Itu lagu plesetan, ya. Biarlah. Baik bapak ibu, kita akan mengkaji sebagian dari ayat-ayat tentang masjid, ya secukupnya sesuai dengan perkiraan waktunya. Itu mari kita baca ayat-ayatnya dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram Masjidil Aqsal Ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wa min haythu kharajta fawalli wajhaka syatrul masjidil haram wa innahu lahaqqu min rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Qul amana rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlisina lahu-d-din kama badakum ta'udun wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin.
alladziina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an al-'aqibu fihi wal bad wa man yurid fihi bi-ilhadin bi-dhulmin nudhiqhu min 'adzabin alim. Sallallahu alaihi. Ini Bapak ayat pertama pembukaan surat Isra. Ketepatan berapa hari? 10 hari yang lalu ya kita memperingati Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir, sesungguhnya dia mendengar lagi mengetahui. Rasulullah SAW bersabda bahwa 3 masjid yang paling utama untuk dikunjungi ialah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Masjid dan masjidku ini yakni Masjid Nabawi. Mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan untuk mengunjungi ketiga masjid tersebut. Amin. Tentang perjalanan Isra dan Mi'raj ini sekedar perluasan informasi. Kalau secara harfiah ya begitu, Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Menurut Bapak Ibu, perjalanan Isra itu Nabi dengan roh dan jasadnya atau rohnya saja? Roh dan jasad. Ada yang merasionalisasi, mikir-mikir pakai akal. Kalau pakai akal itu mana mungkin Nabi semalaman dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apalagi ditambah Mi'raj ke Sidratil Muntaha, pulang pergi semalam. Padahal jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kurang lebih 1.300 km. Pakai pesawat ya 3 jam, kalau pakai unta ya 1 bulan. Kok ini sewengi ya, ya bukan sewengi ya, itu setengah malam ya. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ini mungkin ditambah alasan ya untuk yang berpendapat bahwa ini ruh dan jasad itu ya kata-kata bi'abadi, dengan hambanya. Yang namanya hamba itu ya ruh dan jasad. Nah, tambahan keterangannya menjadi begini. Nabi SAW diisrakan dan dimi'rajkan itu bersama malaikat Jibril. Menurut ya riwayat, mereka itu naik apa Bapak Ibu? Naik buruk ya. Kalau digambarkan itu buruk itu mungkin kalau orang Jawa bilangnya kuda sembrani gitu ya, kuda bersayap. Tetapi nggak usah pakai kuda bersayap pun, malaikat Jibril, para malaikat itu terdiri dari apa Bapak Ibu? Dari cahaya. Kenapa kecepatan cahaya? Pokoknya coba. Nah,
novel judulnya Sayap Jibril. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW itu dikempit malaikat Jibril, bus gitu ya, apa masalahnya? Kalau orang yang berpikir kalau pakai jasad nanti kalau apa ya melintasi atmosfer pasti kan bakal aja kalau orang ya. Itu orang yang terlalu rasional ya. Yang tentu saja kita harus yakin dengan wahyu ini. Allah telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Banyak riwayat ya, saya batasi nanti waktunya untuk membahas ayat berikutnya. Wa min haitsu kharajta wa wajhaka syatrul Masjidil Haram. Dari mana saja kamu datang atau pergi, palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini juga ada orang yang apa ya istilahnya itu terlalu ketat. Kalau sudah terlalu itu tidak benar. Terlalu ketatnya di mana? Kita itu kalau sholat harus persis ke arah Masjidil Haram. Kalau nggak persis nanti jangan-jangan sholat kita menghadap ke Sofia atau Amerika, rasa umum ya. Ya bahwa sekarang mungkin Bapak Ibu kagungan sajadah yang ada kompasnya ya. Terus terang saya nggak pernah itu sholat pakai sajadah yang pakai kompas memang ya sudah, itu ijtihadi para ulama. Ya memang ada yang berketat-ketat berusaha harus ini, tapi saya mengikuti ulama yang sederhana pikirannya. Jadi ya arah kiblat, orang itu Ainul Ka'bah, tapi ya satu arah, ya bukan mesti gitu ya, dan itu tidak mengapa. Ini menurut Birabika, sesungguhnya ketentuan ini tidak ada sesuatu yang dari Tuhanmu. Ini berkaitan dengan kondisi kiblat dulunya pada masa awal itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama kaum muslimin itu kiblatnya mana Bapak Ibu? Ke Masjidil Aqsa. Lalu kami itu dia berharap sungguh-sungguh agar kiblatnya itu ya dikembalikan ke Masjidil Haram. Lalu kalau memenuhi Tuhannya, makanya di Mekah itu ada masjid disebut sebagai Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Kok dua kiblat? Iya, ketika Nabi sedang sholat turun wahyu, bahwa diwajibkan satu Masjidil Haram, arahkan wajahmu ke Masjidil Haram. Apa ya? Saatnya ketika itu Nabi lalu bergeser, ya, arahnya. Ya jamaah ya itu bergeser, gak ada yang protes. Kenapa Nabi ya, lagi sholat gitu ya? Lalu diabadikan masjid itu ya, anggaplah yang satu kiblatnya ya masih awal atau masih Aqsa, berarti geser ya. Gesernya itu geser aja kiri kanan itu nggak sampai bertolak belakang. Ada informasi begini, ini soal kiblat ya, saudara-saudara kita dulu yang di Suriname. Suriname itu kan koloni Belanda ya. Orang Jawa yang dulu diangkut ke Suriname untuk apa ya, bahasa di situ kerja paksa. Ya anggaplah sebagian besar itu Muslim. Di Jawa itu kalau sholat menghadap kemana Bapak Ibu? Ke barat. Bahasa mereka itu di Suriname sholatnya yang menghadap ke barat. Padahal kiblatnya itu kalau dari Suriname timur, tapi dulu yaitu soal kebiasaan.
ya. Dan saya juga ada beberapa murid yang asalnya dari Suriname, belajar di pesantren, tidak bisa bahasa Indonesia, kita dari bahasa Indonesia, bisanya itu bahasa Jawa dan bahasa Inggris. Jadi saya mengajari bahasa Indonesia, kalau enggak dong pakai bahasa Inggris ya pakai bahasa Jawa, ya lucu-lucuan ya. Belakangan dia itu menjadi katakanlah semacam bukan sekedar anggota dewan ya, jadi ya pejabat teras di sana. Dan itu mengenai ini. Dan juga mungkin tambahan kalau Bapak Ibu sedang dalam perjalanan naik kendaraan, apakah itu kereta api, mobil atau pesawat, ya sholatnya menghadap mana Bapak Ibu? Manut dan arah kendaraannya. Walaupun kendaraan ini hitam, naik numpak bis ampun nyuwun mungkur, tapi pun yang numpak bis ya itulah keringanan, gitu ya. Termasuk dalam hal ini, kalau kita dalam perjalanan, walaupun kita di tempat dalam artian kita ini tidak sedang tengah-tengah perjalanan, tapi kita ini bingung arah ya. Mungkin kita perjalanannya beberapa orang. Iki pulau ini ngendi, orang sing kono, ya wis musyawarah, ada. Kalau pun salah arah, maka pakai nama tualu pertama wajib. Jadi itu dimaafkan. Tetapi saya mendapat cerita ada dua orang, namanya juga karena akademisi ya, dua orang pas nggak tahu itu apa di Singapura atau di mana, pokoknya mereka ada ini. Terus masing-masing itu bersikeras. Kurang ini kono, si kurang ini kono. Ya udah, yuk kita sholat berjamaah tapi arahnya beda. Kok yo kelakuan gitu. Sini masalah ini jamaah. Ya Allah, ya bermusyawarah ya. Kudune sing makmum ki manut imam masa ya makmum waduh gitu imamnya. Ya itu ya, tapi itu sungguh-sungguh karena saya dapat cerita dari pelakunya, jadi ya. Baik, kemudian kul amar rabbi bil istiwa ibu juga kita beli masjid buat muhum muhlisina lahudin. Katakan Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Mari kita garis bawahi Bapak Ibu pembukaan ayatnya itu kul, katakanlah. Siapa yang harus mengatakan Bapak Ibu? Ayat ini diturunkan kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapa yang harus mengatakan? Kanjeng Nabi. Kul amar rabbi bil qisti, Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Nabi berkata kepada siapa? Kepada umat Islam. Kalau begitu ayat itu ditujukan kepada kita apa tidak? Iya. Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan. Orang tua itu harus adil kepada putra putrinya. Pemimpin itu harus adil kepada rakyatnya. Menurut evaluasi Bapak Ibu, para pemimpin kita ini sudah cukup adil belum? Belum. Ya, kalau gitu RI 100 sudah tadi diganti ya. Nggak mungkin 3 periode, KP 3 periode tapi buminya nggak setuju ya, sudah nggak jadi. Ya wis besek-besek ya anak IWA ya terus itu ada analisis ya, analisis itu Profesor Roni itu yang berani berkata Prabowo itu sudah berikrar nanti kalau saya jadi presiden saya 2 tahun saja. Menurut riwayat yang lain 3 tahun saja. Sesudah itu dia mundur jadi presidennya dari siapa? Pertimbangannya apa? Kalau Gibran itu hanya melanjutkan, nanti periode berikutnya Gibran bisa jadi presiden, berikutnya lagi dia bisa jadi presiden. Jadi 2 periode setengah gitu ya. Ini ya terserah Bapak Ibu setuju nggak?
Oh enggak ada. Saya tadi sebelum aku itu udah nulis, tapi biasanya mungkin sudah dengar tapi saya belum sempat terima. Saya menulis judulnya warna-warni sirikap KPU ya, warna-warni rekap. Memang ketua KPU sudah menyatakan bahwa terdapat kesalahan berapa banyak Bapak Ibu? 1235 atau berapa? Yang aneh ya, yang aneh pasti Bapak Ibu sudah tahu ya, saya kan hanya mengulang saja. Yang aneh itu kok yang menggelembung ya, yang menggelembung itu kok 020202. Nah, itu kesalahannya terstruktur gitu ya. Kalau kesalahan terstruktur itu ada yang merencanakan nggak kira-kira? Tapi pasti nggak ngaku ya. Kok ngaku? Baik, berikutnya wa anal masal dari itu adalah masal dari Islam masal tidak pada Allah wa baikkan. Sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah sesuatu pun di dalamnya di samping menyembah Allah. Ini larangan menyembah selain Allah bukan hanya di masjid, tetapi di mana saja. Almarhum Profesor Dr. Imaduddin Ibrahim itu penggerak dulu itu masjid-masjid kampus Salman ITB itu, beliau menulis buku kuliah tauhid. Buku itu ditulis dalam penjara. Kok dalam penjara apa jahat? Ya enggak ya. Nah, yang mau saya kutip itu beliau itu mendefinisikan Tuhan ya, bahwa Tuhan itu pihak yang disembah, tetapi ternyata Al-Quran pun juga menyebutkan yang disembah itu tidak tentu Tuhan dalam arti pencipta. Tuhan ialah pihak yang dinomorsatukan dalam hidup seseorang. Ada nggak orang yang menomorsatukan jabatan dalam hidup ini? Nah, berarti dia mempertuhan jabatan. Ada nggak orang yang menomorsatukan rupiah? Uang mas. Berarti dia ya mempertuhan. Di dalam Al-Quran dikatakan ketuanya afara'aita wanita pada bila lalu. Apakah panjenengan tidak pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi memperturutkan hawa nafsu itu termasuk menyembah hawa nafsu, memperturutkan hawa nafsu. Ada nggak orang yang memperturutkan hawa nafsu? Ada, yaitu menurut Al-Quran itu ya, memperturutkan hawa nafsu. Baik, berikutnya ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Pesannya apa Bapak Ibu? Apa yang utamanya kita lakukan kalau ke masjid itu apa utamanya? Sholat. Jadi itu mengandung pesan, wahai orang-orang yang beriman, kalau hendak sholat, pakailah pakaianmu yang indah. Orang-orang kalau di masjid itu disarankan untuk sholat mengenakan pakaian yang layak, sholat di rumah pun tetap harus mengenakan pakaian yang layak. Ini seolah-olah Bapak Ibu kalau kita hadirkan itu seolah-olah terpotong atau terpisah. Yang pertama, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Lanjutannya apa itu Bapak Ibu? Makan dan minumlah dan jangan memang ada hubungannya berpakaian dengan makan dan minum?
Enggak. Itu silakan makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Hubungannya apa? Bapak Ibu kalau tidak masjid berhiaslah, tapi jangan berlebih-lebihan. Masa tidak masjid rombeng-rombeng, gitu? Ya, nggak usah masa mau masjid ke sawah dulu, ke sungai, gitu. Ya, kalau nggak mau manten, ya gitu kan ya, matak juga ya, tetapi ya, mungkin juga ya, wa dulu wasrohu 200.000. Bapak Ibu, ini konsumsinya berlebihan nggak ya? Enggak, cukup. Kalau tidak cukup, ya pun untuk jadi tambah dan nggak usah dikurangi, wis cukup. Ya itulah. Nah, terus penutupnya apa? Innahu la yuhibbul musrifin. Sebenarnya Allah tidak menginginkan orang yang berlebih-lebihan. Mohon digarisbawahi, berlebih-lebihan itu bukan hanya soal makan, bukan hanya soal pakaian, soal apa saja, politik, ekonomi, budaya, apa saja lah. Pokoknya yang berlebih-lebihan itu tidak baik. Baik, lanjut. Mudah-mudahan saya bisa mengibaratnya. Yang berikutnya ini surat At-Taubah. Tidak pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid sedangkan mereka mengaku kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Siapa yang memakmurkan masjid? Yang berikutnya, yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Bapak Ibu sudah begitu, tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Kalau Pak RT takut tidak dengan Pak RW? Pak RW takut tidak dengan Kepala Desa? Takut tidak dengan Babinsa? Babinsa. Iya. Intinya itu kita harus berani mengatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Itu prinsip apapun resikonya, ya. Dan yang namanya kesalahan itu tidak akan berubah menjadi kebenaran karena perjalanan waktu. Sekali salah tetap salah, siapapun itu, ya. Kalau begitu siapapun yang salah ya jangan dibela-belain. Baik, yang berikutnya, siapakah yang lebih aniaya daripada orang yang menghalang-halangi menyebut nama Allah dan dalam masjid-masjidnya dan berusaha untuk merobohkannya? Ya, yang memang di Cina itu menurut informasi yang pasti Bapak Ibu sudah tahu, masjid-masjid ya katakanlah itu masjid-masjid kuno ya dari zaman mungkin abad 13, 12, 13 itu di Cina itu sudah ada masjid, tapi era sekarang ini ekstrim ya. Dan menurut informasi orang-orang apa itu kalau apa Uighur itu dikonsingir di apa di kabel di kawasan tertentu, nggak boleh orang masuk ke situ ya, segala macam tindakan penyiksaan dan lainnya itu dilakukan. Nah, jadi mungkin penderitaannya tidak beda dengan saudara-saudara kita di Palestina, itu kira-kira begitu. Ayat menjelang terakhir lah membiarkan janganlah sholat di dalam masjid itu selamanya, tetapi itu masjid diluar, masjid yang dibangun ya modus untuk membuat konflik. Lah masjid itu sesama takwa, sebetulnya masjid yang didirikan atas dasar takwa. Dalam hal ini masjid yang pertama ketika Nabi hijrah sebelum sampai ke Madinah itu Nabi membangun masjid. Jangan dibayangkan bangun masjidnya pakai batu bata, semen
ya. Dalam film Al-Risalah itu digambarkan ya regal masjid di sana digaris, ya kotak lah ada garis kira-kira berapa, terus dibikin tangga-tangganya ya batang kurma, terus atapnya ya belakang kurma dan di masjid ya. Di dalamnya masjid itu orang-orang yang ingin membersihkan diri. Nah ini fungsi masjid utamanya adalah untuk membersihkan diri. Maka inspirasinya banyak istighfar ketika kita di dalam masjid. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah menyukai orang yang bersih. Terakhir, innal ladzina kafaru yasudduna sabilillah wal masjidil haram. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang mukim atau yang gaib, dan siapa yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Kalau kita ya sebagai penutup sisa ini memang judulnya itu memakmurkan masjid dari masa ke masa. Kalau pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, segala aktivitas itu berpusat di masjid. Ya masjid dari waktu ke waktu, mungkin di kampung-kampung kita asalnya langgar, terus tampilnya mungkin sedang, terus direhab, dikembangkan dan sebagainya. Ya intinya mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang memakmurkan masjid. Dan kesimpulannya dari kajian kita mengenai masjid ini, mudah-mudahan kita semua makin cinta kepada masjid. Rasulullah SAW bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah wa yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia yang bakal diberi perlindungan pada hari kiamat, di mana pada hari itu tidak ada perlindungan. Di antara 7 golongan itu, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu adil, besok di masa itu lihat itu memberikan bahwa kita dia. Yang kedua, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ya rajulun itu memang setelahnya itu laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid. Tapi ini bukan hanya untuk laki-laki, ibu-ibu berbesar hati, yaitu laki-laki dan perempuan juga, gitu ya. Dan saya ada waktu terbatas untuk curhat Bapak Ibu barangkali ada orang-orang. Monggo. Bapak monggo silakan. Jadi monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suatu hadis kalau nggak salah, apabila mereka menanyakan aku adalah dekat, bahkan lebih dekat daripada orang nabimu. Di tempat lain bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun di langit dunia di waktu sepertiga malam. Kemudian di dalam Isra dan Mi'raj ini Nabi menerima perintah sholat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana cara menyikapinya? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di matur nuwun Bapak. Qala ta'ala Al-Qur'an Al-Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'a wa rizqi wa rizqi ala kulli. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah atau jawablah aku
aku bakal mengabulkan permohonan bila seseorang itu memohon kepadaku, maka hendaklah yang bersangkutan memenuhi panggilanku dan beriman kepadaku agar selalu terbimbing. Dalam ayat yang lain jadi bahwa aku bila diminta priori dan dia itu lebih dekat dengan orang bilangnya itu urat leher. Allah itu begitu dekat. Kemudian tadi dikutip hadis Nabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Istilah langit dunia itu ada di mana langit terdekat ke bumi. Pada sepertiga malam, siapa yang berdoa, siapa yang berdoa pada akhir malam itu maka dikabulkan oleh Allah. Imam Syafi'i menggambarkan orang yang berdoa pada sholat tahajud ya, atau orang yang bertahajud itu ibarat orang yang memanah, di mana anak panahnya itu mengenai sasaran, gitu ya. Nah, penjelasan saya ini mengenai metafora, arti kiasan atau penggambaran. Penggambaran itu karena manusia itu terbatas, Allah itu maha besar, Allah itu tidak terbatas. Karena Allah itu tidak terbatas, maka penjelasan manusia tentang Allah itu pasti tetap terbatas. Supaya manusia tidak bingung, maka Allah menggunakan bahasa manusia. Maksudnya mengenai dekat itu kita itu ada terdekat secara jasmani, ada dekat secara rohani, dekat secara fisik, ya. Bapak berdekatan sini Pak di kiri kanannya. Ya, secara fisik Bapak dekat dengan yang di kiri kanan. Tetapi pastilah Bapak lebih dekat dengan anak istri secara rohani, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu pernah nggak merasa sok-sok merasa begitu dekat dengan Allah, sok-sok merasa jauh? Pernah? Ya nggak sama. Memang kitanya yang tidak dekat dengan Allah, padahal Allah selalu dekat. Jadi kata dekat dan jauh, jangan dimaknai secara literal, gitu ya. Tetapi ya seperti ayat, ya, Pak ayat nama Tuhan, Pak mau contoh manapun kau menghadap di sana wajah Allah. Allah itu Allah hadir, gitu ya. Allah hadir, Allah ini. Nah, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah bersama Abu Bakar, perjalanan pertama itu tidak langsung ke utara Madinah, ya, tetapi ke selatan, lalu apa? Ya, kalau dikatakan bersembunyi, ya bersembunyi di Gua Hur, gitu ya. Lalu apa? Orang-orang kafir itu muter-muter ya sampai di mulut gua, gitu ya. Tetapi pertolongan Allah minimal dalam kitab-kitab lain disebutkan dua faktor mengapa orang kafir itu enggak nyatoni ke dalam gua. Satu, di depan gua itu ada rumah laba-laba, kebak rumah tonggo-tonggo. Terus mereka mikir, ini semua orang yang jero wong kan ini, sebab kalau ada orang masuk pasti rumah tonggo ini rusak. Kan betul kok. Yang kedua, menurut catatan sejarah, di pinggir gua itu ada ya kita sebut mungkin burung merpati sedang apa ya, ancur atau ngawin anaknya. Neng gua ini ngomong makhluk, ya. Kalau itu teman-teman wajib mesti orang. Dan Abu Bakar itu di satu sisi dikatakan Abu Bakar itu tersangat kalau jengking, ya,
lupa apa terus pucat gitu ya, ya walaupun tidak ada tapi remah-remah ada ini. Terus Nabi menenangkan ini, dia berikan dalam Al-Quran di rumah besar. Kalau sahabat lata zakinallah, makna jangan khawatir, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Bapak Ibu pernah menghadiri ma'iyahnya Kanun? Ma'iyah itu kebersamaan. Jadi ma'iyah Allah menyertai itu tidak harus dibagi ini, tetapi itu tadi ya, apakah itu pemeliharaan, pertolongan dan sebagainya. Kalau itu ya sudah, kita dalam hal ini selalu mohon kepada Allah, dan dalam memohon itu yakinlah bahwa Allah itu maha dekat, Allah itu maha pemurah, Allah itu akan memenuhi permohonan hamba-hambanya. Nah, dalam hal ini kalau kita ingin Indonesia menjadi lebih baik, kita berdoa mudah-mudahan Allah memberikan calon presiden yang baik. Kelihatannya waktunya sudah habis gitu, Bapak Ibu, demikian mudah-mudahan. Oh ada, ya ringkas saja, mau Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam surat 9:108 ini Allah melarang kita sholat di dalam masjid Fir'aun. Nah, kemudian sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa masjid buka, sejak hari pertama didirikan, lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya itu tadi orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Nah, ini hubungannya dengan di wilayah saya, Pak. Di sini ada masjid yang pertama kali didirikan. Nah, ini yang kalimatnya sejak pertama kali didirikan. Nah, di depan saya itu ada masjid. Sejak pertama kali didirikan itu bersama orang-orang yang ingin mendirikan untuk bersama-sama ibadah. Nah, masjid itu cuma sayangnya masjid itu tidak berstatus wakaf kepada yayasan tertentu itu. Nah, kemudian sekarang tumbuh masjid, timbul masjid baru yang kemungkinan bisa dikatakan masjid yang kurang puas dia masuk ke dalam masjid itu karena belum berstatus wakaf itu. Oleh karena itu masjid yang lama ini, Pak, yang tanpa status wakaf ini, apa sah untuk kita ibadah di dalamnya? Karena pada umumnya anak orang sekitar itu mempersoalkan tentang status wakaf ini. Oh, jangan ya, Pak. Saya mengacu pada ayat 18 dari surat 72 di halaman pertama itu, wa annal masajida lillah, sesungguhnya masjid-masjid itu kepunyaan Allah. Kalau di dalam surat At-Taubah ayat 108 itu konteksnya orang-orang kafir, orang-orang munafik itu membuat rekayasa, membangun masjid, tetapi masjidnya itu tidak untuk kemaslahatan. Memang mereka punya tujuan tertentu untuk memecah belah umat. Lalu mereka sampai silaturahmi kepada Nabi, kita sudah mendirikan masjid, tolong nanti diresmikan ya kalau seperti ini saya gitu. Lalu Nabi menjawab, ya insya Allah nanti kalau kita sudah pulang dari peperangan apa itu baru persiapan perang. Masa mau perang di dulu ya, perang apa? Kayaknya gitu ya. Nah, di dalam perjalanan pulang Nabi itu mendapat wahyu bahwa masjid itu maksudnya bukan untuk kemaslahatan. Akhirnya masjid itu kan dirobohkan ya, karena tujuannya untuk memecah belah umat. Nah, sekarang kalau masjid
semua masjid yang didirikan di sekitar kita, apakah masjid lama atau baru, husnudzan semua itu lillahi ta'ala. Jadi monggo sholat di masjid mana saja. Ini begini Pak, ini permasalahannya Pak, masjid itu berdampingan Pak. Oke. Dan dia beralasan mendirikan masjid itu adalah karena status wakaf itu belum ada dari masjid yang awal. Ya, maksud saya begini. Dulu sini itu kayaknya nggak ada yang berstatus wakaf ya dulu, gitu ya. Apa karena sudah ada status wakaf lalu yang sah yang status wakaf yang enggak? Lah Masjidul Ussisa 'alal Taqwa. Jadi ada begini Bapak Ibu, kalau di dalam Al-Quran itu redaksinya umum, maka ya itu pesannya umum. Jadi kalaupun itu tadi surat memang pembukaan ayat 108 itu lakum fihi abadan. Tetapi saya kalau mengutip itu selalu mulainya dari Masjidul Ussisa 'alal Taqwa. Kalau masjid itu didirikan atas dasar takwa, kita semua boleh sholat di situ. Saya tidak berpikir kalau masjidnya berstatus wakaf, pahalanya lebih besar daripada yang tidak berstatus wakaf. Ya, mau saja, ya. Bahwa kemudian kita memilih untuk wah masjidnya ini kalau AC-nya ya nggak apa-apa, ya. Oh, ada, tapi waktunya sudah berhenti ya Bapak. Sedikit lagi Pak. Nah, yang saya maksud tadi memang seperti itu Pak. Tapi masjid yang baru ini memang menimbulkan satu perpecahan Pak di antara umat di situ. Karena apa? Masjid ini satu RT dan sudut masjid dengan sudut masjid yang satu jejeran. Ya. Oke. Saran saya, silahkan takbir dua masjid itu musyawarah. Apa jamaahnya 50-50, apa kalau zuhur di masjid A, kalau asar di masjid B.